menuju ampunan dari Rabbani, dan kebun-kebun di surga yang luas surga itu seluas langit-langit dan bumi. Di sini dalam bentuk jamak, yaitu langit-langit ada 7 dan bumi ada 7 tentunya. Ini surga itu seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Takwa itu artinya amal bi ta'atillah ala nur min Allah, raja'a thawabillah wa tarku li ma'siyatillah ala nur min Allah, khifat adabillah. Takwa itu artinya mengamalkan ketaatan, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla yang wajib dan mustahab berdasarkan Al-Quran Karim dan hadis yang sahih dan hasan, karena mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan maksiat berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah karena takut dari siksa Allah. Itulah takwa. Kalau dalam ayat ini surah Al-Hadid ayat 21, surga itu untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan para utusan Allah. Iya, begitu ya kawan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti harus meyakini semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, karena kita mengamalkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena syariat sebelum Islam, sebelum Al-Quran itu sudah dihapus oleh Al-Quran Karim, dan laksanakan perintah Allah dan Rasul semampu kita, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itu makna arti beriman dengan Allah dan Rasul. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini merupakan karunia dari Allah, yakni seorang itu di dunia bisa beriman dan beramal saleh dengan ikhlas, sehingga dia pada hari akhirat nanti dia masuk surga. Itu merupakan karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah Maha memiliki karunia yang besar, yaitu surga yang abadi selama-lamanya. Inilah landasan ayat, inilah yang menjadikan para sahabat itu mereka orang yang berlomba-lomba dalam amal saleh. Di antaranya di sini dibawakan oleh Ibnu Katsir, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, bahwasanya para sahabat dari kalangan muhajirin yang fuqara, yang miskin, datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba al-buzuri bil-ujur. Orang-orang kaya, mereka yang berinfak dengan harta mereka mendapatkan derajat yang tinggi dengan infak yang mereka lakukan itu, dan kenikmatan yang abadi di surga. Maka Nabi berkata, "Mana? Apa itu? Ini amalan apa itu?" Maka sahabat fuqara muhajirin mengatakan, "Yusallun kama nusalli." Mereka sholat. Ini salat 5 waktu dan salat sunnah sebagaimana kami. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa yaitu Ramadan dan juga puasa sunnah sebagaimana kami juga puasa. Tapi yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bersedekah yang wajib seperti zakat, kami tidak. Bahkan mereka bukan hanya zakat, tapi mereka juga bersedekah yang sunnah-sunnah, yaitu infak. Sedangkan kami tidak. Uyutimun, dan orang-orang kaya itu membebaskan budak-budak. Wala nu'tiq, sedangkan kami tidak memiliki budak yang kami bebaskan. Coba lihat ya Pak, jadi orang-orang
miskin dari kalangan fuqara, mereka ingin mengalahkan orang kaya. Iya, itu pahala sedekah itu gimana caranya mengalahkan mereka? Maka Nabi bersabda, "Afala adullukum 'ala syai' idza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum aw man ba'dakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian mengamalkan ini, kalian bisa mengalahkan orang-orang yang mendahului kalian dengan harta itu. Wala yakun ahadan afdala minkum, dan tidak ada yang lebih afdal kedudukannya daripada kalian illa kecuali man sana'a kama sana'tum, mengamalkan sebagaimana kalian amalkan. Itu tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun. Kalian mengucapkan subhanallah, kalau maksudnya dalam sunnah mengucapkan subhanallah, kemudian alhamdulillah, dan Allahu Akbar setelah sholat. Ini selesai salam, dubur kulli salatin 33 masing-masing. Dalam sebuah riwayat ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu ala kulli syai'. Itu Nabi menganjurkan kepada sahabat muhajirin yang fakir untuk konsisten dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Faraja. Maka mereka pulang. Ya. Kemudian maka mereka berkata lagi setelah beberapa hari, datang lagi kepada Rasulullah, "Sami ya ikhwan." Jadi ikhwan-ikhwan kita dari kalangan orang-orang kaya, ahli amwal yang punya harta, mereka mendengar amalan ini, mafa'al kami amalkan, mafa'alu mithlah, maka mereka mengamalkan sebagaimana kita amalkan. Itu mereka juga membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setelah salat wajib, ya itu. Dan mereka juga tetap bersedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullah yutihi man yasha." Itu adalah karunia dari Allah. Itu seorang itu diberi kekayaan dan juga amal saleh. Itu karunia dari Allah yang Allah beri pada siapa yang Allah kehendaki. Pelajaran daripada hadis ini, ya, sebagaimana juga ayat ini surat Al-Hadid ayat 21, bahwa adalah kita juga berlomba-lomba dalam amal saleh. Setelah mengerjakan yang wajib, kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Begitu pula buat kami dikir-dikir ba'da salat, dikir keluar rumah, dikir mau makan, selesai makan, dikir mau masuk kamar mandi, dikir mau tidur, bangun tidur, dan juga dikir pagi sore, dikir mutlak. Dikir mutlak itu artinya dikir kapan saja, siang malam. Seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti la haula wa la quwwata illa billah. Seperti subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Seperti subhanallahil azim wa bihamdihi. Seperti tilawatul Quran, khataman Quran, ya, banyak berdoa, istighfar, taubat dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita jangan meremehkan amal saleh walaupun sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa beramal saleh, amal baik, wajib atau sunnah, walaupun seberat semut, walaupun sekecil semut, dia akan melihat pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal berbuat keburukan,
dosa walaupun seberat semut, dia akan melihat balasan, yaitu di akhirat. Maka kita jangan meremehkan amal soleh. Walaupun baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bahkan itu min afdal hasanat. Itu 4 kalimat itu termasuk amal soleh yang terbaik. Lebih dari 10 hadis tentang keutamaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu pula amal soleh yang lainnya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Apa saja kita lihat, ada orang minta bantuan, bantu. Ya, semua pilihan. Ada orang minta nasihat, nasihat. Minta pendapat, kasih pendapat terbaik. Kalau kita nggak bisa bantu dalam bentuk ilmu, ya kita bisa bantu dalam bentuk tenaga atau yang lain. Dan jangan meremehkan dosa, sebab dosa itu kalau diremehkan akan jadi besar, sehingga dia akan terus-menerus melakukan dosa kecil itu sehingga menjadi besar. Ayat ini surat Al-Hadid 21 diletakkan oleh Allah setelah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Atau bisa lihat itu ayat 20 ya. Ya, sering Allah Azza wa Jalla membandingkan antara kehidupan dunia dengan syurga. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu satu, zuhud. Zuhud ini kalau seorang lebih tahu tentang kenikmatan syurga, lebih kekal, lebih baik, jauh lebih baik, lebih mewah, ya, dibandingkan dengan kehidupan dunia, maka dia akan zuhud. Ya, ini zuhud itu tarku ma yanfa' fil akhirah. Dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud itu bukan meninggalkan harta atau yang bukan. Itu pemahaman yang salah. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh meninggalkan harta. Tidak ada. Yang ada itu pergunakanlah hartamu untuk mencari pahala di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar akhirah, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik." Hendaklah kalian mencari pahala akhirat dengan harta yang Allah beri kepada kalian. Pergunakanlah hartamu untuk memberi nafkah untuk dirimu, itu adalah pahala, dan juga memberi nafkah untuk orang tuamu, istrimu, anakmu, pegawaimu, hewan peliharaan yang kau miliki, atau bayar zakat, atau berbuat baik kepada kerabat dekat, kepada tetangga yang dekat dan yang jauh, kepada anak yatim, orang miskin, dan yang lainnya. Itulah. Dan juga gunakan harta untuk haji, daftar haji, umrah, dan juga untuk wakaf. Ya, apakah itu bangun masjid, apakah itu nyumbang untuk karpet masjid, apakah itu untuk sound system masjid, atau yang lain. Itulah yang dimaksud dengan wabtaghi bima ataka Allahu ad-dar akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya, dan cukup jangan melupakan bagianmu dari harta yang halal di dunia untuk membeli makanan, pakaian, untuk tempat tinggal dan kebutuhan pokokmu, bahkan boleh juga sekunder, dan lebih dari itu, yang penting halal dan bukan dipamerkan, ya, tapi untuk disyukuri. Alhamdulillah. Apa saja contoh misalnya perbandingan dunia akhirat ya. Di dalam ayat 20 di situ Allah menjelaskan bahwa dunia ini diumpamakan seperti air hujan yang turun, yang kemudian
menumbuhkan tanaman-tanaman jadi hijau, berbuah, kemudian jadi kuning, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu tidak ada yang kekal. Sebagaimana kita jasad di dunia ini pernah jadi anak muda, kemudian tua, kemudian jadi kakek, dan melemah semua kekuatan badan. Setelah itu dia meninggal. Itu dunia. Sedangkan di akhirat, di surga, tidak. Di surga itu mudah terus. Umurnya 33 tahun terus kekal. Di surga itu tidak ada sakit, tidak ada lemah, bahkan tidak ada tidur. Karena tidur itu akhul maut, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudarakan dunia kematian. Dan di surga itu tidak ada kematian. Termasuk juga saudarakan dunia itu tidur. Kalau di dunia orang mau makan masak dulu atau dimasakin atau beli, itu butuh waktu lama. Kadang dimasak itu ada 1 jam dari setengah jam. Oh di surga itu langsung langsung termakan dan makan tanpa kerja, tanpa sakit selama-lamanya. Di dunia dibatasi dengan kematian. Itu aja sebenarnya sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan bahwa kita harus lebih mencintai surga daripada dunia. Maka manfaatkanlah nikmat yang Allah beri di dunia ini berupa sehat, kesempatan, waktu luang, umur, masa muda, kekuatan dan lain sebagainya untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk bertobat, agar supaya kita bekalnya cukup ke akhirat dan tidak membawa beban dosa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi sebuah musibah yang ada di bumi. Kalau di sini dicontohkan musibah yang ada di bumi itu misalnya jadid, yaitu kekeringan. Sebenarnya banyak musibah di bumi, seperti gempa bumi, seperti gunung meletus, seperti banjir, tsunami, termasuk bencana di bumi, yaitu kesulitan dalam hal maisha, kehidupan, seperti harga barang-barang tinggi sehingga tidak terjangkau dengan pemasukan yang ada. Itu contohnya. Wala fi anfusikum, dan begitu pula musibah yang menimpa diri kalian. Seperti apa? Sakit. Ya. Illa fi kitab, kecuali semua itu musibah itu sudah tercatat di kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Itu kitab catatan takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan. Apa menciptakan apa di sini? Di sini ada 3 pendapat kata Ibnu Katsir. Yang pertama, yaitu sebelum kami menciptakan seluruh makhluk. Itu catatan takdir itu sudah rampung. Semua yang terjadi pada makhluk ini itu sudah rampung, sudah tercatat. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan yang lainnya, termasuk mereka, jin, manusia, hewan, semuanya. Catatan takdir itu sudah ada. Ini benar.
Ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qaddarallahu maqadir." Wa fi riwayat, "Qaddarallahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Tambahan dalam riwayat Muslim, "Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Yani Allah Subhanahu wa taala setelah menentukan dan menetapkan takdir seluruh makhluk dalam kitab Lauhul Mahfuz, apa yang harus kita imani dalam takdir ini, jemaah? Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan apa yang akan terjadi, sekiranya terjadi, kemudian terjadi apa lagi, Allah tahu. Ya, tentang apa itu? Ya, semua hal yang baik dan yang buruk, semuanya sudah diketahui Allah. Termasuk kita orang saat ini ngaji di masjid, ngaji tafsir ayat ini, Allah tahu, Allah sudah tahu. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang Allah ketahui itu semuanya dicatat atas perintah Allah oleh makhluk yang bernama Al-Qalam. Kalau kita terjemahin secara bebas, enak. Allah alam bagaimana bentuknya ayat itu, karena dia mencatat seluruh ilmu Allah tentang makhluk ini. Dia mahal. Itu harus kita imani itu. Yang ketiga, bahwa dalam perkara takdir ini harus kita imani bahwa apa yang ada di kitab itu dikehendaki oleh Allah terjadi, baik atau buruk. Itu harus kita imani bahwa Allah pencipta seluruh makhluk, itu terserah dia. Allah menghendaki untuk makhluknya. Yang keempat, bahwa yang diketahui dan tercatat di rahim makhluk itu diciptakan oleh Allah, baik zatnya maupun perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan perbuatan kalian semua. Termasuk antum saat ini ada yang duduk bersila, ada yang duduknya cendeng, ada yang iftirash, ada yang mungkin duduk di kursi barangkali. Ada yang megang hidungnya atau ada yang tidur. Itu Allah tahu. Dan Allah menciptakan itu semua. Dan itu sudah rampung catatan itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum. Jadi setelah rampung catatan itu 50.000 tahun berikutnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah yang menciptakan langit-langit ada 7 dan bumi itu juga ada 7. Dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, diakhiri pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah yang ada di bumi, diambil dari tanah yang ada di bumi. Ya. Dan juga Allah Ta'ala sebelumnya telah menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya Allah menciptakan malaikat. Dan Allah Ta'ala menciptakan jin, yaitu iblis. Awalnya iblis dari api. Kemarin kita di Madinah itu ada, kalau bahasa Arabnya ma'arab, kalau bahasa kita museum tentang penciptaan langit dan bumi dan semuanya, ya jin, ya malaikat, ya hewan, ya Nabi Adam juga termasuk di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala juga di situ digambarkan bagus sekali gedungnya.
itu tentang diutusnya para nabi dan para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan juga wahyu yang diturunkan dan seterusnya. Terus peristiwa kiamat itu di video bagus sekali video ini. Atau kalau Madinah usahakan datang ke situ, usahakan murah. Kalau orang cuma 7 real kalau nggak salah. Baik. Nah, ya. Setelah itu, yang kedua, pendapat yang kedua, ini Allah sudah merampungkan itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk semua. Yang kedua, aidun ala nufus. Ini sebelum ini sudah rampung catatan makhluk dalam takdir itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia. Ini termasuk makhluk. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa catatan takdir itu sudah rampung sebelum Allah Ta'ala menurunkan musibah. Ini semuanya benar. Allah sudah tahu bakal akan terjadi musibah di bumi. Begitu ya cuma Ibnu Katsir memilih pendapat yang pertama, karena itu bisa mencakup pendapat yang kedua dan ketiga. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menyatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu ini Allah Ta'ala mengetahui bakal apa yang terjadi pada makhluknya, apakah itu kebaikan atau musibah, dan Allah setelah itu menciptakannya persis sebagaimana yang Allah ketahui dan catat di lahir mahfuz itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ini ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadi, dan itu sudah tercatat persis sebagaimana yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk gambaran yang memudahkan kita memahami ya kawan, di dunia ini ada ahli-ahli, misalnya ahli sipil dan arsitek. Dia bisa bikin gambar gedung, 2 orang ini, ya, detail disertai dengan harganya, dari mulai paku sampai material yang paling mahal, dan dia bisa memperkirakan berapa hari selesai, cepat atau lambat. Di Cina itu ada para ahli bangunan itu bisa bikin gedung tinggi hanya dalam waktu berapa hari gitu. Jadi disusun-susun. Artinya apa? Bahwa kalau manusia bisa menentukan berapa lama dia bisa bikin bangunan dan bisa menentukan berapa harganya sesuai dengan harga yang sekarang, apalagi Rabbul Alamin. Sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui apa yang terjadi semuanya, dan Allah menciptakan itu semua yang terjadi. Nah, sudah. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi supaya kalian tidak sedih dengan apa yang luput dari angan-angan kalian, dari kenikmatan dan kebaikan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian dan juga kalian tidak sedih dengan apa yang menimpa kalian dari musibah. Yang tadinya keinginannya kenikmatan ternyata mendapatkan musibah, berarti hilang kenikmatan karena musibah. Maka jangan terlalu bersedih, karena sudah ditetapkan Allah, sudah ditakdirkan Allah, dan dikehendaki Allah musibah itu turun. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian terlalu gembira sampai berlebihan, bangga diri dengan nikmat yang datang kepada kalian. Kenapa? Karena kami sudah tahu
dengan ilmu. Begitulah ini bahasanya Ibnu Katsir. Ini Allah sudah tahu, karena Allah sudah mengetahui dan sudah tercatat tentang segala sesuatu, kebaikan atau keburukan, sebelum terjadi. Maka kami menghendaki itu terjadi pada waktu ini, agar kalian tahu bahwa apa yang menimpa kalian tidak mungkin luput, pasti menimpa kalian jika itu sudah diketahui Allah. Apapun itu, kebaikan atau keburukan. Dan wa ma akhta'akum lam yakun yusibakum, dan apa yang luput dari kalian, baik kebaikan atau keburukan, tidak akan menimpa kalian. Maka jangan kalian terlampau bersedih sampai putus asa dengan yang luput dari kalian, sebab sekiranya Allah menghendaki pasti akan terjadi sesuai dengan ilmu. Dan jangan kalian terlalu bangga diri dengan nikmat yang Allah beri dan Allah kehendaki untuk kalian. Dan maknanya juga jangan kalian bangga diri di hadapan manusia dengan nikmat yang Allah beri kepada kalian, sebab itu bukan usaha kalian semata-mata, tapi itu dari ketetapan Allah, ketentuan dari Allah, dan rezeki Allah untuk kalian. Inilah manfaat belajar takdir ya Allah. Dan jangan kalian jadikan nikmat Allah itu untuk kesombongan dan pamer di hadapan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong pada dirinya dan pamer terhadap orang lain atas segala kenikmatan. Jadi bagaimana sikap kita yang benar? Ketahuilah bahwa di dunia ini kita kalau mendapatkan nikmat pasti senang, ya. Itu normal itu. Anak kecil dikasih mainan senangnya luar biasa. Tapi jadikanlah senangmu itu menjadi syukur, sehingga dengan syukur itu akan ditambah nikmat itu oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas segala nikmatku, aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Pertanyaannya, bagaimana sih syukur itu? Kata ulama, syukur itu ada 3. Karena diamalkan tiga anggota badan. Yang pertama dengan hati, itu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah, meyakini bahwa semua nikmat dari Allah. Jadi aku mendapatkan nikmat apapun itu, dunia atau agama, itu dari Allah. Allah beri pada kalian. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian, apapun itu nikmat, termasuk oksigen. Dan namanya ada orang yang tidak bisa bernafas dengan oksigen yang bebas. Ada. Itu orang-orang yang rusak paru-parunya gara-gara rokok, sehingga dia harus pakai oksigen yang dari tabung oksigen dengan ada kayak ditembakkan gitu ke paru-paru. Kalau jadi kemana-mana dia bawa tabung oksigen. Setelah itu dia beri nasihat, tinggalkanlah rokok sebelum kalian tertimpa seperti saya. Jadi orang bisa bernafas bebas begini tanpa bayar. Ternyata itu nikmat dari Allah. Berapa kali kita menghirup nafas oksigen ini setiap dalam waktu 24 jam? Ada yang hitung. Dihitung sama dia. Seorang bernafas itu berapa detik? Kemudian dikalikan ya, dan dibagi 24 jam itu berapa menit, berapa detik itu jatuhnya kurang lebih 16.000 kali atau 14.000 kali kita menghirup oksigen gratis
sedikit, belum darah yang sehat, jantung yang sehat, ginjal sehat, mahal itu, kulit yang sehat, mata yang sehat, telinga yang sehat, tidak budak. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Itu dari Allah. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan untuk kalian nikmatnya yang lahir dan yang batin. Yang lahir itu yang bisa dilihat oleh mata, yang batin itu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti keyakinan Islam. Itu nikmat itu. Kita baca begini kita beriman. Dulu ada orang hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi di Mekah, Madinah, melihat Rasulullah, kafir dia. Padahal melihat keindahan akhlaknya Nabi dan kejujurannya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan yang lain. Kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak sejaman. Jarak kita juga jauh dari Mekah. Lalu kita beriman dengan lembar-lembar Quran dan hadis. Itu nikmat besar itu, sangat besar. Syukur itu balasannya. Yang kedua, syukur dengan lisan. Itu mengucapkan alhamdulillah. Itu memuji Allah. Setiap nikmat, termasuk makan dan minum. Inna Allah la yarda lil 'abd kullama akala mahamidallah wa kullama syarba fahamidallah. Sungguh Allah ridha pada seorang hamba yang selesai makan dia alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, dan setiap selesai minum alhamdulillah. Karena dia tahu bahwa itu nikmat dari Allah, maka dia memuji Allah dengan lisan. Kemudian dengan anggota badannya, itu menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah rukun syukur. Nah, itu kalau kita mendapatkan nikmat, ditakdirkan oleh Allah, kita mendapatkan apa? Nikmat. Yang kedua, kita mendapatkan musibah. Karena dunia ini memang ada musibah sebagai cobaan, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita mendapatkan musibah itu memang sedih, normal itu sedih, bahkan sampai nangis. Rasulullah pernah menangis keluar air mata ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, anak dari Maria Al-Qibtiyah, istrinya Nabi Maria Al-Qibtiyah. Ya sedih, tapi jadikan kesedihanmu itu sabar. Ya, maka dengan sabar maka dia dapat pahala. Ini musibah disikapi dengan sabar. Sabar itu ada tiga. Sebagaimana syukur, sabar dengan hati, yaitu tidak marah dengan takdir Allah yang buruk. Karena musibah itu sudah diketahui oleh Allah, maka turun. Yang kedua, sabar dengan lisan, yaitu menahan lisan dari mengeluh. Kemudian yang ketiga, sabar dengan anggota badan, itu tidak meratap. Maka barang siapa yang selalu syukur dengan nikmat, sabar dengan musibah, satu lagi, tobat kalau dia salah dan minta ampun sama Allah, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bahagia orang yang di dalamnya ada tiga amalan itu pada dirinya: selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu sabar dengan musibah, dan minta ampun dan taubat kalau dia salah. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwab. Semua bani Adam itu banyak salah, dan sebenarnya orang yang banyak salah yang banyak bertobat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yabkhulun wa yaquluna an-nasa bil bukhl. Ini
jam saya aplikasi jadwal ini sesuai dengan Mekah Madinah, sama persis. Karena ini bisa menyesuaikan dimanapun berada. Ini cuma 2 menit beda. Bisa direvisi, di start ulang. Ya, ini 2 menit lagi. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl." Apa artinya ini, ya? Menurut ahli tafsir Ibnu Katsir, itu orang-orang yang melakukan kemungkaran dan menganjurkan manusia melakukan kemungkaran. Karena bakhil itu, termasuk bakhil itu adalah dia meninggalkan perintah yang jadi hak Allah, ya, dan mengerjakan larangan. Itu masuk kategori bakhil karena dia meninggalkan hak Allah, tidak melaksanakan hak Allah. Apalagi hanya manusia seperti zakat dan yang lain, dan menganjurkan manusia untuk melakukan kemungkaran. Wa man yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dan berpaling dari ketaatan, fa innallaha wal ghani, maka Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Walaupun manusia semuanya kafir, Allah tetap Maha Kaya dengan mutlak, tidak berkurang kekayaannya. Tapi akibat buruk dari kekafiran dan kesyirikan dan kedurhakaan manusia kembali kepada manusia itu sendiri. Al-Hamid, Maha terpuji dalam setiap ketetapannya dan syariatnya. Demikian ya kawan, pelajaran kita pada maghrib hari ini sampai Isya, surah Al-Hadid ayat 21 sampai 24. Alhamdulillah. Barangkali ada yang bertanya. Jika tidak ada, saya tutup. Ya, jadi sekali lagi, ada aplikasi yang bagus sekali ya. Aplikasi Anda ini dimanapun bila berada dia menyesuaikan. Dia smart ya. Bagian sesuai dengan yang ada di Mekah dan Madinah. Begitu di Adan, tidak lama muadzin Masjid Nabawi ada. Kalau masuk subuh sesuai, tidak ada mundur-mundur 7 menit orang 20 menit. Iya. Ya memang komatnya kalau subuh agak dimunduri. Subuh itu komatnya dimunduri kurang lebih 20 sampai 25 menit. Di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram kurang lebih antara 15 sampai 20 menit komatnya dari Aman. Allah Ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,